Nah, tadi kan berdiskusi apakah stunting sama nggak dengan gizi kurang atau gizi buruk? Beda. Ya. Kalau gizi buruk itu kita lihat dari berat badan menurut tinggi badan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, jumpa lagi. Kali ini perbincangan kita membahas sesuatu yang menurut saya sangat serius di Banten ya, Teh Tiara ya. Tentang stunting di Banten. Kita coba konfirmasi bagaimana kasus stunting di Banten. Nah, sebelumnya saya coba perkenalkan dulu narasumber kita, Ibu Tiara Lutfi, SKM, MKM, RD, Staf Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi Bu ya? Ya betul. Persagi itu wilayah Banten. Nah, sebelum mulai ini SKM itu singkatan apa Teh? Sarjana Kesehatan Masyarakat. Oh, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kalau MKM-nya Master Kesehatan Masyarakat. Kalau RD-nya ini Register Dietitian. Jadi itu profesi sebagai ahli gizi. Profesi. Ahli gizi. Jadi luar biasa nih. Jadi kita akan dapat ilmu baru dari Teh Tiara yang memang pakar di bidang gizi. Insya Allah. Gitu ya Teh. Nah, kita langsung mulai Teh. Baik. Supaya masyarakat tahu. Ya. Karena kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan stunting. Ya. Stunting itu apa? Kemudian apakah dia sama dengan gizi buruk atau di bawah gizi buruk, lebih parah maksud saya. Silakan Teh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh sedulur warga Banten dan sekitarnya ya. Oke, saya sebelumnya senang sekali diajak oleh sama-sama. Sebutnya Pak Kang Ihsan aja ya. Nama boleh apa aja bebas Teh. Oke. Ya, khususnya diajak oleh teman-teman media di sini untuk berbagi informasi seputar stunting dan masalah gizi yang ada di Provinsi Banten. Bicara stunting itu sekarang ini menjadi salah satu program prioritas kesehatan nasional ya, di mana ada 5 program prioritas kesehatan nasional. Salah satunya adalah bagaimana caranya menurunkan prevalensi stunting. Kita mengaju kepada Perpres nomor 72 tahun 2021. Dikatakan bahwa stunting adalah kondisi di mana balita tersebut mengalami gagal tumbuh gitu ya. Mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan ya, yang diakibatkan karena zat gizi ya secara kronis. Jadi yang diakibatkan karena masalah gizi kronis jangka panjang yang ditandai dengan tinggi badan menurut umurnya di bawah standar. Di bawah standar. Ya, jadi bagaimana untuk mengetahui di bawah standarnya itu nanti ada yang namanya grafik. Ya, ada namanya grafik. Artinya lebih pendek. Betul, lebih pendek dari yang seusianya. Tapi bukan hanya fisiknya saja yang pendek, Kang. Dia juga mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, begitu. Gangguan pertumbuhan perkembangan di antaranya bisa lebih detail? Ya. Jadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana kita bisa melihat anak kita ini terjadi gangguan pertumbuhan atau perkembangan? Kita ada yang namanya alat bantunya yang namanya buku KIA. Di mana di dalam buku KIA itu ada KMS. KMS, kartu menuju sehat begitu ya. Itu adalah sebagai alat untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di dalam buku KIA tersebut. Nah, di dalam KMS itu ada yang namanya grafik untuk pertumbuhan anak. Nah, bagaimana untuk tahu anak kita tumbuh dengan baik atau tidak, itu harus ditimbang setiap bulan secara rutin. Begitu. Jadi, bulan ini berapa timbangannya, bulan depan berapa timbangannya, terjadi penurunan atau tidak.
gitu ya. Kalau dia tumbuh dengan baik, maka perkembangan berat badannya itu mengikuti kurva garis pertumbuhan. Artinya kalau bisa saya simpulkan tadi lebih pendek, Betul. kemudian berat badan Ya, kurang jauh di bawah standar. Ya. Kalau perkembangan kemampuan otak, Ya, kalau kemampuan perkembangan itu ada di buku KIA. Nanti terlihat anak 1 bulan itu harus bisa apa. Anak usia 2 bulan dia bisa apa. Ya, dilihat dari kemampuan kognitifnya. Jadi nanti harus ada stimulasinya seperti itu. artinya kalau anak yang mengalami stunting sudah pasti apa istilahnya tadi, disfungsi otak atau lambat Ya. dalam berpikir, atau apa istilah yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat. Oke. Jadi kalau misalkan anak kita pendek tinggi badannya dari yang seharusnya, kemudian dia mengalami gangguan pemantauan pertumbuhan, kita lihat dari KMS-nya, kemudian perkembangannya tidak mengikuti, nah itu baru stunting. Ya, artinya kalau tadi perkembangan kognitifnya gimana? Di bawah rata-rata juga? Ya, Di bawah misalkan. rata-rata. Nah, di mana kita bisa mantau itu di posyandu atau di fasilitas kesehatan yang lainnya. Artinya kalau dia positif stunting, Ya. cirinya tadi lebih pendek, Ya. berat badan jauh di bawah standar, Ya. kemudian perkembangan otak lambat. Ya, Dari jadi- sisi mentalitas, Ya, ada tidak bisa mengikuti anak yang seusianya. Kang, maaf, ini saya luruskan. Kalau untuk stunting khususnya kita ngelihatnya fisiknya itu tinggi badan menurut umur. Nah, tadi kan berdiskusi apakah stunting sama nggak dengan gizi kurang atau gizi buruk? Beda. Ya. Kalau gizi buruk itu kita lihat dari berat badan menurut tinggi badan. Oke. Gitu. Artinya Misalkan, stunting jauh lebih buruk daripada gizi buruk. di sini kita tidak bisa menjudge bahwa kalau ini lebih buruk, ini jadi masing-masing baik gizi buruk maupun stunting itu punya dampak negatif tersendiri ya. Oke. Kalau stunting kenapa menjadi konsen pemerintah itu presiden sampai semuanya, karena ini memiliki jangka panjang, efek jangka panjang. Jika tidak segera dituntaskan, memiliki efek jangka panjang kepada tadi kemampuan kognitif. Kalau seandainya anak ini stunting kemudian tidak segera diatasi, ya, nanti setelah dewasa memiliki dampak, tentu saja kan tadi kemampuannya akan lebih rendah dibanding anak yang memiliki status gizi baik. Nah, otomatis ketika dewasanya belum tentu bisa bersaing begitu ya, Ya, artinya, dengan anak yang dengan status gizinya pada saat balitanya bagus. Artinya kalau saya ingin pertegas Ya. Dampak stunting jangka panjang, Ya, itu tentu saja menghilangkan potensi produktivitas. betul. Artinya dalam satu wilayah Generasi. stunting yang tidak tertangani Ya. menjadi wilayah yang kemudian juga produktivitasnya turun. Ya, Secara betul. potensi ekonomi dia akan menjadi lemah. Otomatis ya. Dan bisa dibilang lost generation. Ya, kalau tidak segera diatasi. Dampaknya luar biasa ya. Yap. Penyebab stunting. Oke. Penyebab stunting itu ada penyebab langsung, ada penyebab tidak langsung sebenarnya ya. Kalau penyebab langsung adalah karena asupan makan yang tidak adekuat. Jadi asupan gizinya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya, tidak sesuai dengan standar. Kemudian yang kedua itu karena adanya penyakit penyerta. Itu penyebab langsung. Rata-rata Yang penyakit penyertanya mendasar. apa? Penyakit penyertaan itu biasanya penyakit infeksi. Apakah itu bisa karena ada penyakit TB, ya, bisa juga penyakit diare, ya, atau yang lainnya. Nah, apa hubungannya, begitu ya? Apa hubungannya adanya penyakit ke angka stunting atau menyebabkan kasus stunting? Jadi begini. Seperti yang ada di dalam Perpres 72 tahun 2021 bahwa penyebabnya ini karena kondisi gizi secara kronis. Ya, kekurangan gizi secara kronis. Nah, kalau anak kekurangan gizi jangka panjang tidak segera diatasi, ini akan menyumbang kepada stunting. Oke. Gitu. Nah, kalau anak balita menderita penyakit infeksi, ya, itu akan menyebabkan nafsu makannya turun,
Gitu. Nah, kalau anak sudah tidak nafsu makan, tidak segera diatasi pangkal masalahnya yaitu penyakit, lama-kelamaan berat badannya akan turun. Oke. Tubuh itu, apalagi anak balita, masih masa pertumbuhan. Kebayang kalau masa pertumbuhan harusnya dia asupan gizinya adekuat untuk pertumbuhan jaringan tubuh, ini kurang, gitu ya. Otomatis ini akan berdampak kepada tadi. Oke, kemampuan. saya coba konfirmasi Ya. dulu. Kekurangan gizi kronis, Ya, bisa nggak dikatakan bahwa orang tuanya miskin? ya, Kemudian karena kemiskinan yang diderita oleh Ya. orang tua, juga pengetahuan tentang gizinya ya, minim. Kemudian kelangkaan dari akses air bersih, Ya. sanitasi, kemudian juga lingkungan yang kotor, Ya. begitu. Kemudian daya beli yang betul. minim. Ya. Ini kan sebetulnya lebih banyak disebabkan oleh Faktor tidak langsung sebenarnya ya. Iya. Oke, jadi begini. Tidak langsung tapi kemudian menjadi Ya, betul. Tadi trigger yang ya. Tadi kan yang kita ganas. permasalahan gizi ya. Tadi kan masalah langsung. Yang tadi asupan gizi yang tidak adekuat, kemudian juga adanya penyakit penyerta itu penyebab langsung ya. Kalau penyebab tidak langsung ya, tadi seperti disampaikan bahwa penyebab tidak langsungnya pertama bisa juga dari pengetahuan ibu yang kurang. Dalam hal ini berarti pola asuh ya. Kemudian yang kedua karena penyediaan untuk makanan di tingkat rumah tangganya. Iya. Akses untuk mendapatkan. Kemudian air bersih, sarana air bersih, hygiene sanitasinya. Faktor ekonomi kan ujung-ujungnya nanti ke daya beli, gitu kan. Kemudian jalannya susah sehingga akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya juga terganggu. Nah, itu adalah penyebab yang tidak langsung yang bisa menyebabkan masalah gizi kronis kepada anak balita. Nah, penyebab tidak langsung ini bisa nggak saya bilang ini disebabkan oleh pemerintah karena tidak mampu mengatasi kemiskinan, tidak mampu menanggulangi untuk masyarakat yang seperti ini untuk mendapatkan akses kesehatan, akses gizi yang baik. Bisa saya bilang gitu. Begini, pemerintah itu sudah banyak berbuat. Ya, sudah banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat. Ya, sebenarnya khusus misalkan ini dalam penanganan stunting. Ya, sebagai contoh untuk penanganan stunting, ya, ini Provinsi Banten. Kita bicara di Provinsi Banten. Pencanangan Banten Cegah Stunting itu sudah diawali dari 2018. 2018. Ya, Saat itu berapa teh? Saya masih ingat itu tanggal 13 Mei. Tanggal 13 Mei 2018 pencanangan Banten Cegah Stunting oleh Bapak Gubernur. Kemudian saat 2018 datanya berapa teh? 2018 itu kalau nggak salah ada di posisi 2, saya lupa ya, dari 2, tadinya kan 2017 kalau nggak salah 29,6, kemudian turun menjadi 26,6 ya di 2018 kalau nggak salah ya 26,6, kemudian turun 2019 menjadi 24,1, turun terus ya. Kemudian alhamdulillah di 2021 ke 2022 ini juga turun dari 24,5% di 2021, di 2022 ini menjadi 20,0%. 2022 ya? Ya, kondisi 2022 itu di 20,0%. Itu turunnya banyak sekali ya dari 24,5. Kalau di catatan saya 2000 per 2021 ini masih 24,5%. Ya, 5 betul. besar Kan setelah 24 Jawa Barat, ya. Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera.
Ya, Tertinggi di Pandeglang 24,5 ya, 37,8. ya 2021 24,5%, 2022 kita sudah turun menjadi 20,0%. 20,0%. Ya. Karena Nah, sudah banyak sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Iya. Dan selain pencanangan itu 2018 itu kita sudah ada yang namanya instruksi gubernur. Ya. Ingub nomor 2 tahun 2018. Ya, kalau sekarang di antara 8 kabupaten kota mana yang besar? Sekarang masih dipegang Pandeglang. Pandeglang. Walaupun alhamdulillah ya Pandeglang ini turunnya banyak sekali. Dari 37, sekian menjadi 37,8. Ya, menjadi 26. 26. Sekian. Sebetulnya masih di atas batas yang disarankan oleh WHO. Ya. Di bawah 20%. Ya. Nah, saya ingin kembali fokus pada persoalan stunting. Ya. Sejak kapan seorang anak dikatakan mengidap stunting? Okay. Apa dalam masa kehamilan 1000 hari pertama atau? Kalau masalah mengidap itu kan tentunya kalau kita mau bilang anak ini stunting atau tidak, tentunya ketika anak balita itu ya diukur tinggi badannya gitu ya. Diukur tinggi badannya itu kalau di bawah 2 tahun kita ukur dengan alat panjang badan tidur begitu ya. Kalau sudah di atas 2 tahun tinggi badan gitu ya. Itu untuk mengetahui anak ini stunting atau tidak. Nah, bicara mengenai kalau kita mau lihat dari apakah status pada saat kehamilan dan sebagainya, tentunya ini disebut adalah jendela kritis atau golden period. Ya, jendela kritis yang harus diperhatikan dalam rangka mencegah terjadinya stunting itu memang mulai di kehamilan. Di kehamilan kita menyebutnya 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang disebut jendela kritis untuk generasi kita menjadi generasi yang unggul, ya, tidak menjadi generasi yang stunting. Itu mulai dari 1000 hari pertama kehidupan itu adalah 270 hari ketika di dalam kandungan dan 730 hari ketika anak lahir sampai usia 24 bulan. Oke. Kenapa pada saat kehamilan itu penting? Karena kita tahu bahwa setelah 8 minggu setelah terjadinya pembuahan, ya, setelah terjadinya pembuahan, oh ini bakal menjadi janin ya. Di 8 minggu itu adalah mulai terjadi pembentukan jaringan tubuh janin. Mulai terbentuk jaringan-jaringan untuk jantungnya ya, kemudian untuk parunya, rangka dan sebagainya. Kalau seandainya pada masa hamil ibu hamil ini kekurangan gizi, baik itu makronutrien maupun mikronutrien, berarti kan pembentukan sel-sel janinnya mengalami gangguan, ya enggak Kang? Ya. Ya kan? Ibaratnya kita mau membangun sebuah rumah. Kalau pondasinya tidak dibuat oleh bahan-bahan yang bagus, yang berkualitas, maka nanti bangunannya kondisinya akan seperti apa, begitu. Ada data yang lebih meyakinkan lagi nggak? Ya, tadi bicara mulai dari kehamilan. Ya. Kemudian sampai anak usia 2 tahun. Itu yang harus diperhatikan. Nah, saat ini fokus kita untuk mencegah terjadinya stunting bukan hanya di 1000 hari pertama kehidupan, tetapi mulai lagi dari remaja. Kenapa kita mulai dari remaja? Karena memang status gizi remaja kita masih banyak yang anemia. Dan pernikahan dini kita juga masih banyak kasus pernikahan dini. Artinya masih belum genap 20 tahun begitu ya, dia sudah menikah. Nah, karena masalah anemia di remaja kita terhitung masih cukup tinggi dan sementara pernikahan dini masih ada, yang dikhawatirkan adalah belum siap untuk menjadi ibu, ya. Kemudian status gizinya juga tidak pas,
tidak baik, kemudian dia hamil, nah nanti kan ini resikonya kepada janin yang dikandungnya. Gitu. Untuk itu maka kita lebih tepatnya sebenarnya stunting itu dicegah, jangan sampai terjadi. Tadi kita perbaiki gizi di masa remajanya, kemudian di 1000 hari pertama kehidupan. Begitu. Penderita stunting lebih banyak pada strata ekonomi bawah, benar atau enggak? Nah ini memang kita belum ada data yang mengatakan bahwa anak stunting ini ternyata sekian persen ada di yang ekonominya ke bawah misalkan. Saya belum bisa berani menyampaikan itu karena memang belum ada data ke situ. Tapi begitu. Yang Teteh lihat di lapangan bagaimana? Ada kelas menengah atau orang kaya mengalami stunting anaknya? Ya, kalau kita melihat di lapangan, Kang, ada yang ibu, ya ada yang ibu punya balita anak stunting. Ternyata kalau kita lihat anak misalkan contoh ya anak pertama, masih punya perhiasan. Nah, berarti kan dari situ kita bisa melihat berarti ini masalahnya bukan dari ekonomi. Ketika kita gali perhiasannya berapa gram? Ya, saya belum lihat ke situ ya. Tapi kan itu bisa menjadi 2 gram ke bawah. Itu menjadi tolak ukurnya apa? Untuk menyediakan makan bisa mampu gitu ya. Oh, ternyata karena pengetahuan yang kurang. Tapi juga banyak juga yang kita datengin itu ternyata memang yang punya masalah gizi kronis itu yang kemampuan secara ekonominya yang kurang. Karena gitu. Landscape-nya mudah-mudahan saya salah, kalau salah tolong dikoreksi. Ya. Stunting terbesar di Pandeglang. 37, sekian per 2021 walaupun sudah turun jadi 26, sekian di tahun 2022. Walaupun 26 itu masih tinggi teh. Ya. Kemudian kemiskinan ekstrim juga terbesarnya di Pandeglang. Ya. Begitu. Ketimpangan pembangunan Provinsi Banten antara utara selatan, ya. Pandeglang juga yang menjadi bagian mengalami sebuah ketimpangan yang sampai saat ini terjadi. Ya. Memang, apa komentar Teteh? Ya, kalau melihat, jadi begini, kalau kita melihat secara global ya, kita lihat global, sepertinya iya gitu ya. Karena stunting yang di bawah 20% memang ada di Kota Tangerang Selatan, ada di Kota Tangerang dan ada di Kota Cilegon di bawah 20%. Karena kalau dilihat dari WHO di bawah 20% itu rendah. Tapi hari ini salah satu pejabat di Kota Serang juga lagi pusing mengeluh karena katanya stuntingnya naik. Ya, dari 8 kabupaten kota yang naik itu adalah Kota Serang, naik 0,5. Gitu ya. Nah, memang kalau dilihat dari itu ya, Kang, sepertinya ekonomi menjadi penyebab yang besar. Tetapi memang yang harus kita cermati bersama, tentunya ketika kita melihat besaran stunting di suatu daerah, oh ya besar, apa upaya yang harus kita lakukan? Nah, pertama adalah cari dulu data, analisis situasinya dulu. Jadi kita cari apa yang menjadi akar masalahnya. Di salah satu daerah di kita, permasalahannya ini. Contoh ya, saya hanya contoh ambil. Misalkan dia ekonomi nggak masalah, tapi sumber air bersihnya menjadi masalah. Maka intervensi yang kita lakukan tentunya harus tepat, sesuai dengan permasalahan yang muncul. Maka itu nanti yang akan menjadi intervensi besarnya gitu. Jadi itu kan tadi hanya dari kasat mata kita yang kita belum tahu dalamnya. Ya, jadi saran saya sih baiknya lakukan identifikasi permasalahan dulu. Apa yang menjadi masalah? Air bersih, lingkungan, kelayakan, gizi itu bukannya semua pelayanan dasar pemerintah? Iya. Yang harusnya terpenuhi sehingga tidak menjadi trigger tidak langsung. Iya. Terhadap terciptanya stunting. Ya. Nah, untuk itu makanya kita
Ya, tadi kan saya bicara untuk peran, dalam hal ini peran Provinsi Banten ya, dari 2018 kita. Nah, 2022 ini sudah membentuk yang namanya tim percepatan penurunan stunting. Nah, ini yang perlu diketahui Ya. oleh masyarakat. Bagaimana tim itu bekerja? Jadi 2022 ini sudah ada yang namanya pembentukan tim percepatan penurunan stunting, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Itu sudah terbentuk tim percepatan penurunan stunting, di mana masing-masing OPD itu punya perannya masing-masing. Begitu dalam rangka percepatan penurunan stunting. Nah, di Provinsi Banten juga punya inovasi, ya, ada ASIK, gitu ya. Jadi kita Provinsi Banten itu inovasi untuk pencegahan stunting itu di 2018 kita namanya Bagas namanya. Bagas. Banten Cegah Stunting. Kemudian 2022 ada yang namanya ASIK, atasi stunting dengan kolaborasi, gitu. Itu juga inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan hanya Provinsi Banten saja, ya. TPPS ini sudah bekerja semua, baik di tingkat kabupaten kota sampai kecamatan. Itu semua sudah bekerja, gitu ya. Jadi sebenarnya insya Allah ya, pemerintah itu sudah banyak kita berbuat. harus dukung. Ya. Tadi target penurunan stunting 2022 berapa teh? Atau angka stunting di 2022? Kita di 20,0%. 20,0%. 22 ya. 22. Kalau 2023? Pokoknya kita belum. Itu kan kita sudah, dari survei. Sudah jauh di atas target ya, karena target di 2022 itu 23,9. Ya, alhamdulillah kita sudah Teh, tapi punya data nggak? Dari 2018 sampai sekarang, lost generation-nya berapa persen yang tidak kalau data itu kita ada ya. Kalau yang tadi saya sampaikan itu datanya dari SSGI, jadi Studi Status Gizi Indonesia, ya. Nah, tapi kita juga punya data by name by address, di mana kita melakukan input data yang namanya EPP-GBM. Ya, itu namanya aplikasi melakukan surveillance gizi, di mana by name by address-nya jelas. Ada di mana, siapa namanya, itu sudah jelas. Pertanyaan saya tapi belum terjawab nih, Teh. Yang mana? Loss generation-nya berapa persen? Kan ada di dalam EPP-GBM. Kita kalau misalkan loss generation kan berarti kita ada data yang sudah lulus, ya. Ini ada di data EPP-GBM sebenarnya, Kang. Berapa? Nah, ini saya kan harus izin dulu. Ini data EPP-GBM itu ada di Dinas Kesehatan. Nggak boleh dibuka, walaupun tahu. Ada di Dinas Kesehatan, Ya, Kang. tapi tahu kan? Ada datanya kok. Ada datanya. Nggak mau dibuka atau lupa? Saya khawatir saya salah, gitu ya. Nah, tapi yang pasti itu ada datanya. Yang punya kewenangan data BNMB address di EPP-GBM adalah teman-teman di Dinas Kesehatan. Jadi 1000 dari masa kehamilan, ya, yang gagal ditangani stunting, datanya juga nggak ada. Ya 1000 hari pertama kehidupan yang gagal stunting, kemudian yang sudah 2 tahun, 5 tahun. Jadi gini, Kang. Yang berhasil dan tidak berhasil. Jadi kan kalau sudah ini menurut para pakar ya, para profesor mengatakan bahwa kalau sudah di atas 2 tahun, sudah lewat golden period, itu sulit untuk dikoreksi. Maksudnya gitu. Sulit untuk dikoreksi? Sulit untuk dikoreksi begini. Ada penelitian yang dilakukan oleh para pakar ya. Ini pada saat 3 tahun, 4 tahun, ini anaknya stunting. Ya, kemudian kita benahi status gizinya. Ya. Kemudian setelah dia SD, ya. Nah, ini dilihat dari kemampuan kognitifnya. Dilihat dari kemampuan kognitifnya, ini tidak sama dengan anak
yang pada saat balitanya dia status gizinya baik atau tidak mengalami stunting. Artinya yang Makanya tadi penting rasanya Kang, saya mengajak kepada kita semua ya, stunting itu dicegah. Artinya Jangan kalau sampai dia terjadi. sudah tidak bisa terobati, katakan begitu, itu menjadi kategori sudah tidak bisa dikoreksi. Iya. Dibiarkanlah. Ya nggak gitu, nggak gitu. Jadi maksudnya begini, kalau misalkan ada anak 4 tahun, 5 tahun dia mengalami stunting, ya kemudian dia pendek, maka kita akan jaga status gizinya, jangan sampai dia menambah masalah menjadi status gizinya kurang atau buruk, gitu. Jadi Kalau yang berhasil kan oke lah, ya. selesai. Tapi kalau yang kemudian menjadi orang yang menjadi lemah ini gimana? Ya kan Apakah dapat treatment khusus juga setelah dewasa? Ya, jadi kalau misalkan kan pemerintah itu kewajibannya kan bukan hanya kepada sampai dia balita saja gitu ya. Ketika ada sudah mencapai usia anak sekolah misalkan ya, kalau ada yang memang mengalami membutuhkan kebutuhan khusus, itu kan ada peran dari dinas yang lain gitu. Terakhir, Ya. berapa dana yang sudah dicanangkan dan digulirkan untuk menangani stunting di Banten? Kayaknya banyak ya. Banyak. Dan tapi saya lagi-lagi saya nggak hafal gitu. Tapi ada catatannya teh? Bukan kewenangan saya juga ngebuka itu. Tapi banyak itu dari mulai 2018 sudah ada anggaran untuk menangani stunting atau dalam rangka penurunan stunting. Teh Tiara, terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan kapok. Insya Allah. Kami Banten Podcast siap menjadi partner strategis untuk selalu memberitakan bagaimana perkembangan stunting dan keberhasilan pencegahannya, karena memang ini menjadi persoalan kita bersama. Sahabat, saya tunggu dan kami tunggu. Ya, boleh ada closing statement? Boleh, silakan. Ya. Baik, untuk closing statement begini. Masalah stunting tadi penyebabnya adalah multifaktor. Karena penyebabnya multifaktor, maka untuk mencegah atau menurunkan prevalensi stunting bukan hanya 1-2 sektor saja yang harus turun, maka semua sektor itu kalau bisa kita bersama-sama, baik itu government ya, baik itu pemerintahan maupun non pemerintahan, kita saling bahu membahu untuk meningkatkan gizi masyarakat Banten sehingga prevalensi stunting bisa turun dan generasi Banten menjadi generasi yang optimal. Tadi ya, mulai dari remaja kita tingkatkan gizi remaja 1000 hari pertama kehidupan. Jadi semua Kang, semua punya tugas masing-masing begitu. Siap. Terima kasih perbincangan kali ini hebat dengan Teh Tiara. Mudah-mudahan beliau masih mau mampir, Insya Allah, menceritakan banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Tiara, makasih banyak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.